Lalu tiba-tiba Jokowi datang ke rumah Pak Prabowo loh untuk meminta bergabung loh. Yang pernah disampaikan oleh Adian Napitupulu dalam Mata Najwa itu dengan sangat menghina, mengatakan, "Wo, kerja sama gue deh, jok, bagi gue kerjaan dong." Itu sangat menghina dan saya nggak akan lupa juga itu penghinaan yang dilakukan Bang Adian di Mata Najwa terhadap Pak Prabowo. Sampai di sesi terakhir rakyat bersuara. Kalau biasanya saya berikan kesempatan untuk closing statement atau pernyataan penutup, tapi kali ini closing statementnya saya menggunakan apa yang kemudian dilogikakan oleh Bung Adian. Nanti Bung Adian juga saya berikan kesempatan bahwa ketika menjelang 20 Oktober maka banyak yang agak lain. Muncul tiba-tiba yang remeh-temeh dan lain sebagainya, kemudian membuat riuh rendah seperti yang hari ini kita bicarakan, agak lain. Pasca 20 Oktober menurut Bang Adian akan semakin banyak lagi hal-hal seperti itu yang kemudian sifatnya lebih substantif dan lebih berat. Itu yang disampaikan Bung Adian. Nanti saya akan ke Bung Adian. Tapi sebelum saya ke Bung Adian, saya ingin ke Prof. Andi Asrun dulu. Anda setuju dengan apa yang disampaikan Bung Adian? Nggak setuju saya. Tidak setuju sama sekali. Sekarang yang muncul ini adalah satu sikap-sikap yang tidak suka dan itu kecil persentasenya, ya. Karena dipakai medsos gaungnya besar. Tapi sebetulnya persentasenya kualitasnya rendah ini. Ya kan kalau kita pakai survei 70 orang masih suka dengan Pak Jokowi. Ini 70%. 70% orang masih suka dan kemudian sebetulnya orang yang suka ini melihat Pak Jokowi ini kerja keras ya. Pribadi sederhana. Lugu-lugu lah kira-kira nggak terlalu aneh-aneh, nyeleneh. Yang kemudian dipersoalkan, diangkat ke atas karena masalah anaknya misalnya. Potret menantunya segala macam. Tapi lebih kurang saya sangat hormat dengan orang ini. Dan kemudian dalam pengalaman interaksi pribadi, orang ini sederhana aja. Dia kemudian dipersonifikasi sebagai orang dari luar kota, ya kan, dari sebuah kota kecil ke Jakarta, punya kekuasaan dan segala macam itu. Dan ke depannya, saya kira tidak akan juga ada misalnya gelombang lebih besar untuk menghantam dia segala macam. Tidak seperti itu. Saya tidak terlalu yakin akan terjadi gelombang besar. Ya, kemudian maksimalisasi daripada ketidaksukaan sama dia. Ya kan ini saja nih kecil aja nih. Kecil-kecil tapi karena di medsos gaungnya besar. Bagaimana? Ini kayak saya misalnya, saya bicara di sini, saya lihat ya, saya kalkulasi beberapa pernyataan saya di iNews, di Metro segala macam. Saya hitung itu sudah 25 juta orang melihat saya. Ya kan? Jadi ini kecil. Tapi saya ingin tanya, Prof. Andi Asrun, sebelum 20 Oktober dan nanti setelah 20 Oktober suaranya masih sama? Saya tetap sama pendapat saya hormat dengan presiden ini dan kemudian suksesi ke depan. Sudah nggak jadi presiden loh nanti 20 Oktober? Ya, tidak akan terjadi apa. Tapi suaranya tetap sama? Memang ada upaya misalnya untuk menggoreng-goreng isu segala macam. Tapi yakin ya 100%, insya Allah 100%, proses transisi pemerintahan ini akan lebih dan baik. Dan orang harus respect sama dia karena memberikan kesempatan kepada presiden terpilih untuk mengangkat sendiri yang mempersiapkan diri lebih baik. Saya kira ini Pak Prabowo transisi pemerintahannya dari Jokowi ke Prabowo akan berjalan mulus dan sukses Pak Prabowo. Terima kasih. Pak B, silakan B. Mari kita lihat pada sejarah. 2019, kurang apa kerasnya? Kurang apa kita sampai di ujung perpecahan yang dahsyat sekali. Di samping saya, Bung Noel. Kita ini ribut berkali-kali. Bahkan sampai jalur kepolisian. Yang laporin saya. Pakai mikrofon dong, pakai mikrofon dong. Ya. Ini beliau yang laporin saya nih. Ya. 2014 ya, 19. Kurang ribut apa 2019? Itu hampir di ujung gitu loh. Yang satu bilang menang, yang satu bilang curang dan sebagainya. Dengan kekuatan massa yang seimbang. Lalu tiba-tiba Jokowi datang ke rumah Pak Prabowo loh untuk meminta bergabung loh. Yang pernah disampaikan oleh Adian Napitupulu dalam Mata Najwa itu dengan sangat menghina, mengatakan, "Wo, kerja sama gue deh, jok, bagi gue kerjaan dong." Itu sangat menghina dan saya nggak akan lupa juga itu penghinaan yang dilakukan Bang Adian di Mata Najwa terhadap Pak Prabowo. Pada waktu itu, Pak Prabowo tuh diminta untuk bergabung.
baik oleh Presiden Jokowi dan yang lain-lain tokoh-tokoh yang mendatangi rumah Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo bersedia bergabung. Demi apa coba? Demi kita semua. Demi ratusan juta rakyat Indonesia yang pada waktu itu hampir saja terjadi bentrokan yang luar biasa. Kalau kita sadar berbangsa dan bernegara yang baik, lihatlah kembali itu. 2024 harus terjadi lagi suasana damai sebagaimana 2019 yang hampir pada ujung perpecahan. Kalau kita cinta dengan bangsa ini, hentikanlah semua isu-isu yang nggak jelas demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau Anda yang saat ini masih merasa nggak rela, masih merasa sakit hati, lalu Anda melakukan upaya untuk memecah belah persatuan ini dan untuk menggagalkan, Anda salah alamat. Entah terbuat dari apa hatinya Pak Prabowo yang bisa memaafkan semua orang yang mencela dan memakinya. Mungkin beliau lebih kuat hati daripada semuanya. Karena hatinya tetap tulus memaafkan dan dia korbankan banyak sekali hal yang nggak mungkin bisa kita sebutkan demi untuk persatuan dan kesatuan. Jadi kalau Anda cinta tanah air ini, hentikanlah semua isu-isu itu. Yuk, kalau ternyata ada yang salah, proses saja di mata hukum. Dan mudah-mudahan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Dari Aceh sampai Papua untuk anak cucu kita tetap berbineka tunggal ika. Amin. Mudah-mudahan ini harapan kita semua. Oke, tadi karena menyebut Bung Adian, maka saya berikan kesempatan pada Bung Adian. Bung Adian, silakan. Ya, yang bilang tidak damai siapa ya? 2014 Prabowo kalah, rame. 2019 kalah lagi, rame. Sekarang ada yang kalah, nggak ada apa-apa tuh. Jadi yang legowo itu siapa? Itu loh. Yang legowo itu adalah mereka yang menerima keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu dan tidak ada korban jiwa. Tidak ada bentrokan. Jadi jangan dibalik situasinya dan cerita sejarahnya. Itu pertama. Terus kedua begini. Kita pakai logika kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah ketika kemudian dia masih berkuasa, banyak orang yang kemudian dianggap menghina dia, menyerang dia. Oke, sebagai mantan aktivis dulu, kita juga banyak mengkritik kekuasaan. Tapi kritik kita pada hal-hal yang substantif. Ini tidak. Pada hal-hal yang remeh-temeh. Ketiaklah, ini itulah, segala macam. Ini menunjukkan ada sesuatu yang berbeda. Oke, tidak ada kemudian presiden kita dari dulu diteriakin saat pertandingan sepak bola. Saat ini terjadi. Artinya ada sesuatu yang aneh. Oke, berangkat dari kecenderungan-kecenderungan seperti itu, maka bagaimana kalau kemudian saat dia masih full power dan berkuasa saja, serangan terhadap dia semakin banyak. Oke, tapi ketika dia masih berkuasa, yang membelanya juga banyak. Nah, ketika sudah tidak berkuasa, maka kecenderungannya yang menyerang dia semakin banyak, yang membela dia semakin sedikit. Apakah itu sebuah keniscayaan pasti terjadi? Ya, belum tentu juga. Kan kita coba menganalisa dengan logika kecenderungan-kecenderungan tadi. Berangkat dari pengalaman sejarah. Bahwa ada sebuah peristiwa di Republik ini, bapaknya, keluarganya sangat tidak bisa disentuh oleh apapun. Tapi ketika bapaknya turun, anaknya masuk penjara tuh. Hartanya disita. Semua yang kemudian melindungi dia meninggalkan dia. Apakah itu mungkin terjadi? Belum tentu. Tapi sejarah mengatakan pernah terjadi. Oke, apa hubungan pernyataan-pernyataan ini dengan sejarah? Sejarah selalu mengajarkan pada kita bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah. Itulah sebabnya kemudian setiap peristiwa selalu akan berulang lagi dalam sejarah berikutnya. Nah, kalau itu terjadi, apakah yang disalahkan orang per orang? Bukan. Tapi memang sejarah kan selalu seperti itu. Itu loh. Jadi dalam hal ini jangan bicara tentang adu domba dan sebagainya. Kalau kemudian ada akun Fufu Fafa, kenapa tidak munculnya saat Pilpres? Itu kan juga bisa diakses oleh banyak orang. Kenapa itu dulu tidak dicari-cari? Tapi kenapa dicari-cari menjelang jatuhnya, menjelang turunnya orang tuanya? Artinya ada sesuatu.
Apakah kemudian terjadi juga sandera menyandera dengan akun Fufu Fafa? Kita tidak tahu. Tapi dalam cerita politik sekarang, sandera menyandera dengan berbagai macam cerita itu seringkali katanya terjadi dan nyata. Begitu loh Pak Aiman. Terima kasih, selamat malam. Oke. Silakan. Ini kebetulan sama sejarahnya saya dengan Adian ya. Jadi Adian kalau ngejelekin orang Lebih dekat lagi, di samping gue tuh. Jadi ya sama sebetulnya. Banyak kan upaya-upaya hari ini dilakukan oleh orang-orang yang secara politik beda pandangan dengan Pak Jokowi. Kalau kita dulu sama-sama dengan Adian, sekecil apapun kalau mau kita timpuk orang itu hanya dengan batu keril, kita timpuk aja udah. Untuk memperlemah atau untuk memperburuk. Tapi sekali lagi, banyak upaya yang dilakukan last minute dari kekuasaan Pak Jokowi ini terkait misalnya legacy beliau, terkait infrastruktur, terkait banyak hal lah. Tapi saya punya keyakinan juga bahwa Pak Jokowi ini akan seperti Evita Peron. Dia seperti Evita Peron di mana dia tetap dicintai oleh rakyatnya. Mungkin betul apa yang si Adian sampaikan, orang sekelilingnya ini memang tidak punya kesamaan ideologi. Mereka akan meninggalkan. Tapi harus diketahui, kekuasaan itu kecenderungan untuk mengkhianatinya lebih tinggi. Tapi rakyat tidak akan pernah mengkhianati pemimpinnya. Dan itu terjadi. Di mana? Nelson Mandela. Saya rasa terima kasih, kita tetap berjuang, kita tunggu demokrasi kita kuatkan demokrasi. Hidup mahasiswa! Terakhir, last but not least. Saya agak terkejut tiba-tiba lompat ke hidup mahasiswanya ya, tapi hidup mahasiswa. Oke, satu, saya yakin mahasiswa maupun semua yang nonton dan kita semua yang ada di sini dan Bang Adian juga, semuanya mau bahwa menjelang 20 Oktober itu mulus. Bahwa 20 Oktober presiden terpilih kita akan dilantik tepat pada waktunya. Setuju semua ya? Setuju, udah nggak ada masalah. Satu selesai. Yang kedua, kita sedang berbicara tentang pasca 20 Oktober. Jangan-jangan jam 4 sore. Ada dua sisinya. Sisi yang pertama, 2A itu, apakah orang terkena post power syndrome atau tidak. Itu orangnya. Tapi 2B adalah seperti tadi. Kita belum tahu ya, jangan-jangan ada orang yang berani berbicara mulai jam 4 sore aja, mulai keluar berbagai kalimat-kalimat yang lain. Sekali lagi kita nggak tahu, dan itu kan hal yang wajar saja ya. Toh orang kehilangan kekuasaan, orang lain mulai berani bicara. Tapi yang ketiga saya mau bicara tentang sesuatu yang penting, yaitu mengenai kecerdasan presidensial namanya ya. Jadi seorang presiden ketika memerintah ya, dan bahkan juga ketika dia diuji dengan banyak cobaan, ada yang disebut kecerdasan presidensial. Yaitu Obama pernah punya, Jokowi pasti pernah punya. Trump pernah punya, buktinya dia bisa mengalahkan Hillary Clinton waktu itu. Cuma terakhir waktu dia seperti merestui penyerangan ke Capitol Hill, hilang itu kecerdasan presidensialnya. Dan Pak Prabowo menurut saya paling lengkap. Karena apa? Yang pertama, dia pernah bagian dari kekuasaan di masa lalu ya, sebagai bagian keluarga. Yang kedua, dia pernah berperang untuk negaranya. Yang ketiga, dia pernah dituduh macam-macam melanggar HAM dan lain-lain, tapi sudah diterima misalnya oleh negara-negara Amerika dan sebagainya. Dia bahkan juga pernah diasingkan loh dari Indonesia kan ke luar negeri. Bu Mega justru yang waktu itu peduli dan kemudian membiarkan dia. No. Sudah diluruskan. Dia itu? Bukan Bu Mega. Jadi? Sudah diluruskan. Bu Mega termasuk? Tidak. Pada waktu itu Pak Prabowo datang ke Singapura dan kemudian paspornya nggak bisa diperpanjang. Kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan memerintahkan anak buahnya untuk memperpanjang paspornya. Ya, karena saya dengar dari sumber-sumber yang lain, Ibu Mega termasuk peduli terhadap itu. Barangkali tidak dinyatakan, tapi peduli terhadap itu. Peduli, oke. Tapi saya mesti meluruskan sebab itu yang diucapkan Pak Luhut. Oke, Bu Mega peduli terhadap itu artinya dia pernah diasingkan. Kemudian sangat semua bersaudara, bersahabat. Bu pernah Mega, bertarung Pak Luhut, Pak Prabowo 3 kali ya dalam Pilpres. Kemudian juga ikut bergabung dengan Pak Jokowi, sesuatu yang unik juga. Dan pada ujungnya dia menang dengan jumlah pemilih terbesar barangkali Dan di Gus dunia. Dur jangan lupa. Kalau ya Gus Dur punya peran juga. Oh iya, oke. Semuanya sekarang muncul peran-perannya. Yang mau saya katakan, pada saat itu nanti, kecerdasan presidensial Pak Prabowo itu yang saya anggap tinggi, itu yang akan mulai menyikapi masa demi masa. Ya, artinya dalam penyusunan kabinet bagaimana, kemudian ada masa untuk melakukan reshuffle bagaimana. Dan yang tadi ditekankan oleh Adian, saya rasa ada bagian tertentu yaitu media sosial ini bukan sesuatu yang bisa kita tebak. Ada algoritmanya sendiri yang mungkin pada waktu nanti akan keluar. Itu yang tidak bisa kita tebak dan itu yang liar. itu yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Ini ada apa?
Kenapa agak lain? Nah kalau bagi saya kan sederhana. Misalnya saya bisa pasti menerima Prabowo sebagai presiden. Tapi kalau saya teringat-ingat Fafa ini dan lain-lain sebagainya misalnya. Saya tetap boleh kan misalnya sesekali melihat foto presiden dan wakil presiden. Saya boleh melihat gini juga kan? Boleh kan? Sesekali maksudnya. Melanggar hukum nggak itu? Enggak melanggar hukum nggak? Enggak kan? Sampai suatu saat saya bisa menerima bahwa oh ini memang sudah pas gitu. Kalau sekarang, saya kan jujur saja, saya masih kadang-kadang kalau melihat itu mengingat Fafa tadi ya, mudah-mudahan itu tidak terbukti. Tapi kalau itu terbukti, kalau itu terbukti paling saya ngelihatnya gini sesekali gitu. Dan itu tidak melanggar hukum kan? Melanggar hukum enggak sampai suatu saat saya menerima bahwa oh ini ternyata pas gitu ya. Itu kan biasa saja mengalir di dalam diri saya. Apanya? Iya, nanti kita lihat jam 4 sore tanggal 20 Oktober. Tapi sekali lagi, saya berharap semuanya berjalan lancar dan kita yakin sampai 20 Oktober. Sesudah 20 Oktober, disitulah sejatinya siapa yang sedang jujur dengan dirinya sendiri atau tidak. Terima kasih. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana 20 Oktober 2024. Kabar 20 Oktober nanti Pak Prabowo langsung akan mengumumkan kabinetnya sore hari. Dan pekan lalu di panggung Rakyat Bersuara bersama para guru besar kita tadinya bicara soal demokrasi. Demokrasi dipertanyakan adalah alat atau tujuan. Demokrasi bisa menjadi alat, segala hal diakali. Tapi demokrasi sebagai tujuan akan taat konstitusi. Bukankah demokrasi adalah panggung rakyat tanpa sekat yang harus dijaga agar terus melekat di sanubari setiap warga Indonesia. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa di Rakyat Bersuara selanjutnya. Salam.